Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi kita sudah membahas dua seri NumPy, yaitu ya part 1 part 2-nya. Kemudian kita ada tambahan kayak pembangunan random number dengan NumPy juga. Nah, tapi kita kayaknya kurang lengkap nih kalau kita tidak membahas universal function. Jadi sebenarnya seri NumPy ini tuh ada 4 ya, tapi pokoknya itu dua yang pertama. Nah, tapi jangan salah ya, karena memang di universal function itu sangat-sangat berguna sekali untuk pemrograman kalian agar lebih efektif dan efisien. Nah, kita akan bahas langsung deh. Jadi di universal function itu atau kita singkat dengan UFANG yaitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, misalkan adding atau penambahan. Nah, jadi misalkan ada dua list, ada 1, 2, 3, 4 itu list yang X, dinamakan variabel X ya. Kemudian variabel Y itu isinya adalah list 4, 5, 6, 7. Nah, kalau tanpa universal function, kalian bisa melakukan penambahan dengan cara looping, dengan zip, kayak gitu ya. Misalkan I, J pada zip X, Y. Maksudnya, ya I dan J itu adalah elemen-elemen dari X dan Y. Misalkan 1 tambah 4, 2 tambah 5, 3 tambah 6, dan seterusnya. Sampai 4 tambah 7. Nah, jadi kan kayak ada nggak efektif lah ya, karena kita gunakan looping. Nah, tapi kita bisa menggunakan yang namanya universal function tadi, salah satunya adalah add. Nah, jadi di add sendiri itu, dia itu akan menambahkan 1 tambah 4, 2 tambah 5 sama kayak tadi, cuma tanpa adanya looping. Langsung aja numpy.add. Kalau kita sebut namanya np ya np.add. Nah, kalau kita mau cek apakah suatu fungsi tersebut adalah suatu universal function atau bukan, kita bisa pakai type kayak gitu ya. Tipenya apa gitu. Misalkan add kayak gitu ya. Kemudian satu lagi concatenate. Nah, kita bisa tahu bahwa si add sendiri adalah universal function, sedangkan concatenate itu built-in function, jadi beda ya. Nah, kalian juga bisa membuat universal function sendiri dengan ya misalkan ya kita mau nambahkan bilangan kayak tadi. Kita mau bikin fungsi yang mirip dengan add. Nah, ya kita namakan my add, ya berarti add penambahan saya gitu ya. Ada dua list misalkan X dan Y. Nah, kemudian kita apakan? Kita tambahkan X plus Y ini adalah pembuatan fungsi sederhana dengan def kayak gitu ya. Nah, setelah kita membuat fungsi dari myAdd, kita bisa ubah myAdd tersebut menjadi sebuah universal function dengan cara sebelumnya kita tuliskan numpy.fromPyFunc. Nah, dengan demikian maka kita mengubah si myAdd tadi menjadi sebuah universal function. Ya, misalkan tadi kita gunakan nih myAdd dengan list pertama dan list kedua, nanti hasilnya sama dengan si add biasa itu. Nah, kalau kita print tipenya pun sudah menjadi universal function. Nah, selain itu kita selain bisa menggunakan sebagai penjumlahan tadi ya add yaitu ya. Dengan universal function juga kita bisa melakukan subtract atau pengurangan. Misalkan 10 kurangi 20, 20 kurangi 21 dan seterusnya sampai 60 kurangi 25. Hasilnya ini. Selain penjumlahan pengurangan ya karena operasi matematika biasa, kita bisa menggunakan perkalian dengan multiply, pembagian dengan divide, kemudian apa nih? Perpangkatan dengan power, misalkan 10 pangkat 3, 1000 ya, 20 pangkat 5, 30 atau 320.000. Ya banyak lah ya intinya segini dan seterusnya. Kemudian sisa bagi. Nah, si sisa bagi sendiri itu dia ya kalian tahu modulo ya. Jadi di Python sendiri itu ada yang namanya pakai np.mod, juga ada yang namanya np.reminder sama. Jadi misalkan 10 bagi 3 itu kan ada komanya gitu ya. Jadi paling mendekati kan 9 ya, 3 kali 3. Berarti kan 10 kurangi 9 itu sisa 1. Nah, itu namanya modulo. 1 gitu. Nah, kemudian ada yang namanya quotient. Apa yang bacanya? Quotient. Quotient. Bahasa Inggris saya sangat lemah sekali, Bung. Jadi intinya adalah di sini kita mencari modulonya, sisa bagi, dan juga dia ada pengali terdekat. Misalkan 10 bagi 3 nggak bisa tadi. Jadi kan 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Nah, udah dekat sama 10. Jadi sisa baginya 10 kurangi 9, 1. Tapi si quotientnya atau quotientnya itu tadi, berarti kan 10 kurangi 9,
1 ya tadi si modulonya, tapi kan pengalinya itu 3. Jadi si quotientnya atau quotient tadi itu adalah 3. Sama kalau 20 bagi 7 nggak bisa, paling dekat kan 14. Sedangkan kalau kali 3 udah 21 kan. Jadi modulonya adalah 20 kurang 14, 6. Maka si quotientnya tadi ya 20 kurangi, 20 kurangi, 20 nggak bisa, berarti 14 ya. 14 itu berarti 7 kali 2, berarti 2. Nah, intinya seperti itulah antara sisa bagi dan pengali yang membuat dia nilainya paling dekat gitu. Nah, kemudian adalah nilai mutlak, ya min 1, min 2, pokoknya bilangan negatif dijadikan positif semua. Dengan absolut ya, sampai dot absolut. Kemudian ada pembulatan desimal, ini ada beberapa. Bahasa Inggris lagi ya, truncation atau fix itu sama. Jadi dia dibuang si desimalnya, kemudian kita cuma ambil yang ininya aja, bilangan sebelum koma. Nah, itu. Kalau si around, dia itu jika lebih besar daripada 5, maka dia akan kalian mungkin nggak kelihatan ya. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 5 itu, maka dia akan dibulatkan ke atas, tapi kalau kurang, dibulatkan ke bawah. Jadi kan 3,166 gitu ya. 66-nya ini dibulatkan karena 6 lebih besar dari 5 menjadi 3,17. Kalau 2 digit di belakang koma. Kemudian ada floor, dia itu bulatkan ke bawah. Misal 3,667, ya kalau di around kan dia naik ya, karena udah 6 gitu, jadi 4 harusnya. Tapi karena floor dia turun, malah jadi 3. Kalau sel kebalikannya si floor, kalau floor dibulatkan ke bawah, harus dibulatkan ke bawah. Kalau si sel harus dibulatkan ke atas. Misalkan ini 3,6 ya jadi 4, 3,1 pun jadi 4. Kemudian ada yang namanya logaritmik, basis 2, basis 10, dan basis bilangan natural atau A. Jadi kalau basis 2 itu ya tinggal np.log2, nama array kita, atau value kita, angka kita. Kemudian kalau basisnya 10 sama tinggal np.log10, kalau logaritmik natural tinggal np.log, gak usah kasih embel-embel. Nah, untuk di universal function sendiri tuh gak ada yang pakai basis terserah, maksudnya basisnya 5, 9, 9 itu nggak bisa. Maka ya kita bisa buat sendiri sih pakai library math, kayak gitu, matematik. Lalu kita import log, lah habis itu fungsi lognya kita dikonversi menjadi universal function dengan np.fromPyFunc, kayak gitu. Kemudian ada yang namanya summation atau penjumlahan. Nah, ini bedanya itu dengan add tadi ya. Kalau add itu penjumlahan kan ini 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Ya tiap elemennya lah. Tapi kalau di add sendiri itu, kalau di sum itu ya semuanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, kalau summation tapi kasih embel-embel axis-nya sama dengan 1, maka hasilnya dia adalah tiap array-nya. Jadi ya ini ditambahkan 1 tambah 2 tambah 3, ya ini juga ditambahkan tapi sendiri kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kumulatif sum. Kumsum. Kayak gitu ya. Aduh, kok kayak dimsum ya, makanan Korea ya. Jadi di kumulatif sum sendiri ya kita lihat hasilnya adalah seperti bilangan Fibonacci kayak gitu ya. Jadi misalkan 1 tambah 1, bukan 1 tambah 1 ya, 1 tambah kosong karena sebelumnya kosong ya, 1. Kemudian 2 tambah 1, 3. Kemudian 3 tambah penjumlahan sebelumnya, berarti kan 3 tambah 3, 6. Kemudian produk. Kalau produk itu perkalian, misalkan np.prod dari array 1 dan array 2 itu ya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai ke yang terakhir 8. Nah, kemudian over axis. Jadi misalkan np.prod tapi di belakangnya tambahi axisnya sama dengan 1, berarti dia ini ya, perkalian tapi ya masing-masing array kayak gitu. Jadi 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 24 kayak gitu. Ya sama yang bawah juga, hasilnya 1680. Kemudian ada yang kumulatif produk, kumprot. Nah, apa lagi ini kumprot? Jadi kumprot sendiri ya kayak Fibonacci tadi, kayak yang summation, tapi ini bentuknya bukan tambah tapi kali. 5 kali 6, sebelumnya itu kosong ya.
Jadi ya masih 5 kali 1 gitu ya. Kemudian 5 kali 6, 30. Kemudian 30 tadi kalikan 7 menjadi 210. Sampai 210 itu dikalikan dengan 8. Hasilnya 1680. Kemudian ada yang namanya fungsi difference. Ya ini kalau pakai arima biasanya pakai difference ya. Jadi difference itu adalah selisihnya antara bilangan sesudah dengan sebelum 15 kurangi 10, 5. 25 kurangi 15, 10. Nah itu. Ini sangat berguna bagi arima. Jadi kalau kalian mau forecasting atau membuat model runtun waktu, biasanya kan kadang nggak stasioner ya. Nah, jadi di differencing. Kemudian kalian juga bisa differencing berkali-kali yaitu ya. Misalkan n-nya sama dengan 2. Ya, maksudnya adalah misalkan nih ada bilangan 1, 2, 3, 4. Ya, tadi kan tinggal 2 kurangi 1, 3 kurangi 2 semester itu. Kemudian kan hasilnya ini. Nah, ini pun dikurangi lagi untuk differencing kayak gitu. 1 kurangi 1, 1 kurangi 1 kayak gitu. Nah, selain itu kita bisa LCM, Lowest Common Multiple. Ini apa sih kalau Indonesianya ya? KPK ya, Komisi Persekutuan Terkecil kayaknya. Jadi ya ini 6, kemudian kan selanjutnya berapa? Kalau dikali 1 kan 6, kali 2 6, 12 ya. Ini 4 kali 1 4, 4 kali 2 12, 8 ya, 8 kemudian selanjutnya ada penambahan dari 8 tambah 4 gitu ya, itu 12. Jadi 6 tambah 6 udah 12, ini 4 tambah 4 masih 8, belum ketemu, jadi 8 tambah 4 lagi 12. Jadi kayak KPK lah intinya, np.lcm. Kemudian kalau yang 3 array ya berarti dari ketiga ini KPK-nya berapa gitu ya. Ya berarti berapa ini? Ini kan bisa 9, 9 sama 9 ketemu, tapi 6-nya nggak ketemu. Berarti paling dekat ya berapa? 18 ya. Karena 18 bisa dibagi 3, 6, 9. Ya paling dekat lah. Kalau 12 nggak bisa. Ya emang 18. Kemudian ini. Ya kalau banyak ya, kalau nggak salah ya. Ya memang kalau banyak mah emang serahkan aja ke komputer ya. Daripada kita ngitung sendiri. Kemudian ada lagi yang GCD. Greatest Common Denominator. Kayaknya ini FPB. Apa namanya? Faktor persekutuan terbesar. Jadi misalkan ya 6 sama 9 itu dibagi berapa paling besar gitu ya. Misal bagi 9, nah ya 6 nggak mungkin kan. Kemudian bagi 6, 6 bisa dibagi 6, tapi 9 nggak bisa bagi 6. Ya bisa maksudnya tapi nggak habis gitu. Kemudian bagi berapa bawahnya 6, 5 nggak bisa, 4 nggak bisa, 3 berarti. Ya sama buat yang di array pakai numpy gcd.reduce. Kalau bukan array ya tinggal np.gcd aja. Sama, tadi LCM ada reduce-nya kalau array-nya banyak isinya itu ya. Kemudian ada yang namanya trigonometry, ya sin, costan kayak itu ya, np.sin kayak itu. Kemudian ada lagi konversi, ya kan ada degree, derajat 90 derajat, 180 derajat, tapi ada juga radian yang bentuknya pi itu loh. Nah, jadi ya ini kan 3,14 itu pi. Jadi kan memang 180 derajat itu sama dengan pi ya. Kalau 360 derajat baru 2 pi kayak gitu. Jadi itu konversi ke radian dari degree ya tinggal degree to rad. Nah, kemudian kalau dari radian ke ini dari radian to degree ya, ini kebalik nih. Convert to radian, hapus saja lah. Intinya adalah dari radian ke degree. Jadi balikannya ini ya. Nah, berarti ya misalkan pi per 2 itu berapa? 90. Kemudian pi itu berapa? 180 derajat kayak gitu ya. Kemudian ada lagi yang bending angles. Ya, angles. Angles atau angle ya? Angle nggak sih? Karena itu kan sudut ya. Saya malah terbayang-bayangnya bidadari. Jadi di sini pakainya ya arcsin kayak gitu ya. Atau arctan, arccos kayak gitu ya. Tapi bentuknya radian si sudutnya. Kemudian dia bisa mencari sisi miring dari rumus Pitagoras. Wah, Python sampai memikirkan Pitagoras juga ya. Jadi misalkan ada alasnya 3, tingginya 4, ya sisi miring pasti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat
sama dengan 25 di akar hasilnya 5. Kemudian ada yang namanya unique. Nah, unique itu ya kita ngambil ini kan ada 1 sampai 7 tapi satunya ada 3 dan sebagainya. Kita kalau pakai unique ya cuma satu diambil satu. Kemudian 5-nya ada 2 ya tetap diambil satu kayak itu. Kemudian ada union, ya itu berarti gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang kembar nggak di duplikatif. Kemudian ada intersection atau irisan. Yang sama kan ini 3, 4 ya. Ya, jadi hasilnya 3, 4. Kemudian finding difference untuk first array. Jadi kalau kita pakainya apa namanya? Set diff 1D gitu ya. Set difference one dimension. Jadi ya misalkan ada 1, 2, 3, 4. Satu ada nggak nih di sini? Nggak ada. Dua nggak ada, berarti ditulis. Tapi kalau 3 dan 4 kan ada, jadi nggak ditulis. Nah, ini lebih komplit lagi kalau dengan symmetric difference. Jadi pokoknya yang nggak ada irisannya berapa? Ini kan 3, 4 ada, 3, 4 ada. Berarti yang nggak ada 1, 2, dan 5, 6. Kalau ini kan ya yang nggak ada di array pertama aja yang dituliskan. Ininya meskipun nggak ada, tapi kan ini nggak masalah gitu, karena ini di array kedua gitu. Oke, udah selesai ternyata ya. Apalagi yang mau dibahas? Nggak ada ya, ternyata cukup singkat atau panjang? Panjang juga sih. Ya mungkin sekian seri Nampai, ini benar-benar selesai nih yang Nampai, 4 episode. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya di library yang lain. See you next time, bye-bye, assalamualaikum.